Kan siap-siap ini Pak Mutolib menyusul nanti Ibu Ita. Baik, langsung saja dimulai ya Pak. Ya, langsung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Iya. Bapak. Oke, semangat ya. Semangat dong Pak. Ya, Biar semangat, biar-biarnya jangan lupa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke. Ya, supaya lebih hebat lagi, silakan silakan Mbak Zulfikar untuk memimpin doa pada sore hari. baik. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Zulfikar. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengecek perbedaan kalian terlebih dahulu. Alusius, Gimana Pak? hadir? Hadir Pak? Andri, hadir ya? Semua hadir ya? Hadir semua Pak. Semua Pak. Oke. Semangat. Oke, apa kabar kalian semua? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ayunan sederhana. Nah, ayunan sederhana ini merupakan salah satu dari contoh getaran harmonis sederhana. Ada yang masih ingat tentang apa itu getaran? Gerak bolak-balik. Bolak-balik Pak. Gerak bolak-balik. Iya, lebih tepatnya adalah gerak bolak-balik suatu benda Yang melewati titik keseimbangan. Nah, ayunan sederhana ini adalah salah satu contoh dari getaran harmonis sederhana. Nah, kata-kata sederhana berarti kita boleh menggunakan suatu benda yang sangat sederhana. Misalnya saya di sini menggunakan apa ya? Nah, ini anak-anak, perhatikan. Saya menggunakan charger HP. Coba kalian amati. Kita akan menariknya dengan seperti ini, kita lepaskan. Kalian bisa lihat, anak-anak? Saya? Bisa Pak. Oke. Bagaimana kalau kita perpendek lagi? Coba pakai yang lain ya. Saya gunakan rafia. Nah, ini rafia saya beri beban sedikit. Nah, bisa dilihat ya? Bisa Pak. Nah, ini dinamakan dengan titik setimbang tadi. Nah, kita akan beri gaya tarik ke sini dan membentuk sudut tertentu kita lepaskan. Nah, oke, kita akan perpendek lagi. Apa yang bisa kamu amati anak-anak? Ayunannya kalau diperpendek kayaknya lebih cepat sampai gitu Pak. Lebih cepat ya, berarti ada perbedaan tadi ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang frekuensi, periode, terus kecepatan ya. Masih ingat semua ya? Masih. Masih ya. Ayo, kemarin apa yang dinamakan dengan periode? Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Banyaknya waktu. Oke. Waktunya Pak, periode itu. Ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, kali ini kita akan praktikum ya. Praktikum menentukan periode tadi ya, dari tali yang panjang agak pendek. Nah, untuk menentukan periode sebuah getaran dan juga percepatan gravitasi. Ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Tidak ada ya? Belum, Pak. Belum Belum. ada, Pak. Oke, langsung saja kita akan buat berapa kelompok? 5 kelompok. Untuk kelompok A, silakan dipimpin Mas Wahid. Kelompok B, Ibu Dita ya. Ya, Pak. Untuk kelompok yang lain. Oke, sudah dibentuk mengelompok ya? Ya, Pak. Oke, silakan ketua kelas, ketua kelompok ke depan. Di sini ada LKPD, alat dan bahan praktikum. Ya, Pak. ya, Pak. Sebentar, Pak. Ada yang belum dapat alat dan Sudah. bahan? Sudah semua ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, saya masuk kelompok mana nih? Oh, oke, saya masuk kelompok yang A ya. Di sini ada 5 orang. Pak Lusius, Pak Fatur. Oke, anak-anak, ketua kelompok silakan memimpin ya, nanti ketua kelompoknya nanti membacakan LKVG yang sudah ada. Dan ini Mbak Zulfi ngapain kamu? Mbak, oh kamu yang menyusun alat ya. Oke. 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 Ada yang kesulitan di sini? Tidak ada ya? Kesulitan Pak, rumusnya itu apa Pak? Oh, itu menentukan periode. Di sini sudah ada, di situ loh, lihat ada T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, untuk mencari besar gravitasinya di situ adalah dikuadratkan ya, jadi 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. T kuadratnya di situ sudah ada di situ. Silakan diisi datanya. Cari gravitasi ya, Bapak? Iya, ini gravitasi. Silakan diisi, diayunkan ya sebanyak 10 kali. Salah Seperti ini, Pak. Iya, Mas Wahid nanti ukur pakai stopwatch boleh. Dan. Oh Ya, iya, ya. siap, Pak. Oke. Sudah berapa nih? Sudah berapa kali? 10 kali. Berapa waktunya, Mbak? Oh iya, sudah. 10 Oke. detik. Silakan dicatat semua ya. Baik. Oke, untuk kelompok A sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok yang lain? Oke, Pak. Oke, sudah. Oke. Dari kelompok C ada yang kesulitan? Sudah, Pak. Tidak ada ya. Silakan bersama-sama kalian diskusi tentang perumusan penentuan gravitasi. Oke, silakan. Saya beri waktu 25 menit ya. Oke. Oke, kalau sudah semua ya? Ya. Oke, silakan salah satu siswa untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, coba Mas Wahid. Pak, siapa? Saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, sudah cukup, Pak. Oke, untuk kelompok A tadi kita sudah dapatkan percobaan 1 G-nya 9,7, 9,6. Iya. Bagus sekali, tepuk tangan anak-anak. Oke, sekarang kita masuk kelompok yang B, silakan. Mbak Maya Sari. Terima kasih. Kami akan presentasikan hasil kelompok kami. Jadi hasil dari rata-rata gravitasinya ada yang bervariasi, ada yang 9,8, ada yang 10. Demikian. Terima kasih. Iya, bagus sekali Mbak Maya Sari. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi pekerjaan dari kelompok A tadi? Tidak ada ya, berarti tidak ada kesulitan. Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ada Pak. Gimana?
Kelompok Tadi B kan ya. kita menggunakan benang, Pak. Kalau misalkan benangnya kita ganti apa ya? Kalau bahannya diganti, kira-kira bisa bisa nggak digunakan, Pak? Oh bisa, ini kan tadi kan sederhana, jadi apa saja boleh digunakan. Itu ya. Bisa ya, nanti dicoba lagi di rumah ya. Ya. Biar lebih mengenal lagi. Oke. Oke, kalau sudah silakan. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk semuanya. Oke. Kalau sudah, saya akan memberikan reward untuk grup yang paling rame di sini. Oke, untuk yang paling rame grup A. Oke. Untuk grup yang paling keren ya, grup C ya. Oke. Oke deh. Kalau sudah, saya akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Belum ke tugas ya, saya akan memberikan evaluasi soal-soal. Saya akan bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, sudah ya? Ya, sudah Pak. Silakan kumpulkan evaluasi beserta tadi ya, data pengamatan. Oke. Kalau sudah, kalian kerjakan tugas rumah di LKS halaman sekian. Oke, karena waktunya sudah pas. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kekurangan dari saya minta maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mutolib. Waalaikumsalam 14 menit Pak warahmatullahi Mutolib memainkan. Kurang lebih 14 menit memainkan suasana pembelajarannya. Oke Pak Mutolib, sebelum saya serahkan kepada Pak Rudi, nanti Pak Rudi banyak lebih jauh bagaimana kemasan PBM-nya. Kalau saya mungkin fokus kepada konten dan literasi. Pak Mutolib, bagus, Bapak sudah memberikan persepsi, stimulus, sudah nyambung dengan apa yang akan terlakukan. Namun barangkali ada yang perlu saya mau minta semacam konfirmasinya. Ini kelas berapa, Pak? Kelas 10. Kelas 10. Ya. Di kelas 10 ini Bapak mau mengeksplor yang namanya percepatan gravitasi dengan konsep ayunan sederhana, Pak ya, begitu ya. Dengan bantuan namanya periodenya. Pertanyaan saya, memodali mereka ini, apakah Bapak menganggap mereka sudah paham tentang periode itu, atau sebatas kecepatan saja dengan frekuensi yang Bapak sudah berikan, lalu menuju ke sini, yang namanya G dengan berangkat dengan modal periode itu? Minggu kemarin kan sudah belajar tentang gerak harmonis sederhana, Pak. Ini kan yang ini berarti hari ini aplikasinya contohnya, maksudnya lanjutan minggu kemarin, Pak. Ya, kalau boleh tahu formulasi yang Bapak berikan tentang sebelumnya tentang apa, Bu? Yang sekarang mengenai rumus-rumus apa saja? Kalau kemarin berarti tentang simpangan gerak harmonis sederhana, ada Kesetimbangan, ada kecepatan sudut, kecepatan konstanta mungkin gas, Pak. Iya, tapi barangkali konstanta ayunan apa yang macam-macam banyak kan Pak ya, yang Bapak berikan ya. Pertanyaan saya, cukupkah itu Pak? Mereka punya modal, langsung terberikan oleh KPD, dengan dibantu semacam persepsinya dan stimulusnya tadi mencontohkan itu, mereka bisa betul survive dan tuntas dalam memahami dan mengeksplor tentang konsep ini. Mudah-mudahan. Nah, kalau Bapak mengatakan kan sepaham Bapak untuk yang namanya konsep ini sudah Bapak punya di benaknya. Nah, untuk itu saya mau tanya, sesungguhnya yang namanya ayunan yang tadi Bapak demokan itu, lalu dibalik berayun itu pasti ada yang namanya periode. Begitu kan Pak? Betul Pak ya? Ya. Namanya periode itu kan dapat terketahui dengan posisi bendanya berayun dari mana ke mana yang disebut dengan ayunan, dan periode itu mengcover yang namanya ayunan.
Jadi saya mau tanya Bapak, konsep satu periode itu sebenarnya berapa ayunan, Pak? Satu ayunan, Pak. Dari sini ke Ayunan. sini lagi, Pak. Jadi katakanlah tadi dari kanan Bapak lepas, nanti balikkan lagi ke Pak ya. Oke. Begitu Pak ya. Nah, lagi-lagi Pak saya tambahkan bahwa sesungguhnya kalau Bapak sudah kenalkan itu namanya periode, bahwa begitu dia identifikasi mencari periodenya, ada lagi yang namanya panjang tali. Karena ini Bapak mungkin namanya ayunan sederhana yang dikemas bentuk periode yang punya dengan panjang benda yang bergantung sampai berayun, panjang tali kan Pak. Nah, panjang tali tadi ini yang saya mau tanya Bapak, seperti apa memang LKPD-nya itu yang Bapak giring mereka, lalu hasilnya hampir semua mendekati akurasi yang benar, itu ada 9,8, ada 10, itu kan sudah rata-rata seperti itu. Memang harga kan Pak, ya jangan-jangan itu cuma sebatas mereka memang diterai sebelumnya angka ini, tapi mungkin kontes perjalanan menuju ke sana itu ya selalu menuju ke sana, tapi tidak lihat sesungguhnya itu 9,8 yang 10 itu masih termungkinkan tidak akurat kalau keliru dalam perjalanannya. Nah ini yang saya mau cek ini. Perjalanannya LKPD itu bisa ditunjukkan, saya punya Bapak dan punya tabel itu Pak, LKPD-nya. Ya, untuk mencari itu saya dulu sering menggunakan itu Pak di SMA waktu itu. Coba di share Pak, di share screen tabel LKPD-nya untuk menu namanya kan saya ngumpul data mereka Pak. Tapi kalau yang dulu saya sering yang ngumpul data mereka kan akan menghitung kan nanti dapat harga G. Tapi tadi mendengar siswanya rata-rata semuanya benar, itu 9, 9,8 dan 10 kan itu sesuatu yang memang ke arah situ harga G. Tapi jangan-jangan andaikan ini kan tadi semacam apa ya, simulasi dari si teman-temannya yang sudah paham tentang harga G. Mungkin juga siswanya ada yang paham seperti itu, tapi mau mereka membuktikan betul apa benar namanya G itu bisa dihitung dengan cara begini. Nah ini yang saya telusuri ke Bapak. Konsepnya nama ayunan sederhana, terkemas dengan periode dengan ayunan bandul, yang menentukan adalah L dengan seberapa jumlah ayunannya, hanya periode kan. Nah itu barangkali saya pikir kalau kelas 1 ini kalau nggak diberikan pengantar Pak, ini kan dari berangkat persamaan dari bahwa itu G sama dengan 4pi L kuadrat per T. Tapi sesungguhnya G ini kan endingnya, tapi barangkali dari T. Nah, pertanyaan saya, kalau ini mau digiring dari numerasi ke Hodge, sudah masuk ke Hodge-nya. Ini penting. Tabel yang menentukan Pak, apakah dia ber-Hodge atau tidak. Kalau tadi itu semuanya dapat 9,8, rata-rata 10, itu ya mungkin boleh jadi semacam pengalaman yang pernah dia dengar, lalu bekerjanya menggiring kerjanya ke arah situ, yang penting mendekati itu. Tapi kita melihat tuh realnya seperti apa sampai data itu benar. Makanya diperlukan namanya numerasi dan Hodge-nya itu. Coba di-share screen Pak, saya lihat tabelnya itu. Belum punya Pak ya? Belum punya saya Pak. Nah, masih kotak kosong. Tapi kira-kira dengan Bapak langsung menjustifikasi Pak, siswanya sudah paham tentang konsep ayunan, bisa terverifikasi dengan ayunan bandul, sementara untuk mereka berekspor tabelnya yang dimungkinkan juga ber-Hodge, itu Bapak nggak siapin. Ya, pengajar serapat mungkin kenal konsep, bagaimana menggiring untuk memahami konsep sesungguhnya dengan macam-macam cara. Inilah memang banyak guru berinovasi di situ. Ya, salah satunya ini ayunan bandul ini salah satunya di situ. Nah, bicara tentang ini dieksplor, itu kan kita sudah bisa menentukan yang panjangnya berapa. Memang itu berapa Pak? Bapak panjang berikan rekomendasi di panjangnya itu, panjang talinya berapa meter, berapa ukuran? Ada 20 cm, 30 cm, 40 cm. Tapi dulu saya pernah nyoba itu ada yang tidak pas. Pasti Pak. Ayunan bandul Pak, yang namanya panjang tali itu kalau 20 itu tidak akan mendapat sampai dengan 10, 9,8. Tidak akan dapat itu Pak. Ada memang panjang tertentu yang dimungkinkan Pak. Ada yang panjang yang dimungkinkan. Nah, ini panjang tertentunya nanti ini yang biasa Bapak bisa giring siswanya ber-Hodge, bahwa dari kalian memvariasikan panjangnya itu kira-kira mana yang bisa mereka harga yang sebenarnya. Nah, itulah. Jadi barangkali ini kelemahannya Bapak menampilkan dalam bentuk model apa tadi Pak ini? PBL. PBL ya. Bapak sudah menggiring di masalahnya bahwa G itu mungkin bermacam-macam, tapi bisa dieksplor dengan cara seperti ini.
Jadi modalnya nggak maksimal, Pak. Tidak terbekali siswanya. Jadi Bapak cuma merepotkan siswanya, menyibukkan siswanya. Paham maksud saya, Pak? Hakikat pemain Bapak itu tidak dapat apa-apa, Pak, itu. Yakin, Pak. Yakin. Jadi sangat lebih bagus Bapak optimalkan lagi, pahami konsep itu, mengeksplornya kepada siswa dan muncul kepada itu, dibantu dengan tabel, dan tabel itu masing-masing keterangan di atas itu sudah relevan dengan numerasi atau formulasi rumus yang Bapak sudah giring mereka dari gerak ayunan sederhana, perudenya ada, perudenya ini mau digiring ke G itu dimungkinkan mereka paham, tapi berikan dulu bekal mereka itu. Kelas 10. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya silakan Pak Rudi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nawir. Terima kasih Pak. Saya menduga tadi itu ayunan pegas karena beliau ini mengirimkan 2 rencana aksi, 1 dan 2. Ternyata yang dipilih adalah rencana aksi 1. Apakah sekali lagi Bapak Ahmad Muthalib, setelah persepsi tadi, apakah Bapak ada membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran? Oke, saya membacakan pas itu. Praktikum kali ini kita akan menentukan periode, Pak, dan menentukan periode atau menentukan kecepatan gravitasi? kecepatan gravitasi juga Pak, kan 2 sesuai dengan indikator tadi, Pak. Dan karakternya kan dilihat dari itu menurut saya. Ada 2 kegiatan Pak? 2 kegiatan Pak. Konstanta pegas dan percepatan gravitasi. Bukan, periode dan percepatan gravitasi. Apa benar Pak konsepnya begitu? Iya Pak, sesuai dengan tujuan indikator. Benar ya? Kalau mereka menentukan apa tadi selain percepatan gravitasi? Periode dulu Pak, nanti menuju ke percepatan gravitasi. Masing-masing bandul itu panjang talinya 0,2, 0,3, 0,4 kan ya? Iya Pak. Oke, di mana letak? Mungkin ya, itu dia. Kelompok itu jangan dibuat sama. Kalau yang mau dicari HOTS, berikan jangkauan 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Kalau bisa sepanjang-panjang yang bisa diamati kelompok. Satu kelompok mengamati 10 data. Masing-masing panjang tali yang diambil. Panjang talinya jangan diubah-ubah. Satu kelompok tetap saja, tapi dia dilakukan berulang-ulang. Nanti mereka akan mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 kelompok, periodenya itu mendekati sesuai dengan panjang tali masing-masing yang akan menggiring pada penetapan percepatan gravitasi yang mendekati teoritis. Itu HOTS. Jadi jangan diatasi. Dan saya melihat LKPD Bapak yang kalau ini nanti mau dimodifikasi, betul kata Pak Nawir tadi, akan menyibukkan siswa saja tapi tujuannya tidak tercapai. Ada sudut yang dibentuk 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Pertanyaan saya berikutnya, nanti juga akan ditanya nih oleh dosen pembimbing. Apakah Pak Ahmad Muthalib akan menggiring peserta didik ini pada ayunan konis? ayunan apa? Ada ayunan konis, dia nanti itu akan melakukan rotasi sambil berayun. Tidak. Nah itu dia, makanya jangan dimasukkan sudutnya. Tetapkan saja di LKPD, simpangan tali tidak boleh lebih dari 3 derajat atau 4 derajat. Dan itu mereka lakukan dengan sebanyak 10 kali pengamatan. Nanti mereka akan menghitung berapa waktu rata-ratanya setelah 10 kali pengambilan data. 10 ayunan benar, 20 ayunan benar. Malah, kalau Bapak ingin mendapatkan hasil yang akurat, di antara 10 kali ayunan, 20 kali ayunan, 30 kali ayunan, itu untuk
siklus kedua kalau siklus pertama ini gagal. Karena nanti nilai G itu tidak akan diperoleh di sekitar 9,8. Pasti lewat. Apalagi dengan kondisi yang berbeda-beda setiap topografinya. Saya harap konten yang Bapak sampaikan itu jangan lalu menimbulkan miskonsep ya Pak ya. Jadi memang benar-benar dikuasai yang betul, kembalikan lagi pada prinsip dasar, pengukuran percepatan gravitasi, penentuan atau ya mencoba menentukan percepatan gravitasi di titik lokal. Syukur-syukur kalau siswa Bapak di sekolah itu tidak dilarang membawa handphone. Jadi dia waktu melakukan percobaan ada titik koordinatnya di situ. Nanti dia mempunyai portfolio, inilah tempat kami melakukan percobaan di koordinat ini, diperoleh hasil percobaan sekian secara sederhana, angka G-nya adalah ini. Ada berapa kelompok yang nanti Bapak bawakan? 4 mungkin. Nah, 4 kelompok itu jangan sama panjang talinya. Kalau selama ini, sebelum pembelajaran POTS, kita sudah membiasakan panjang talinya diubah-ubah. Ternyata dengan panjang tali yang diubah-ubah itu, kita masih memiliki kesalahan pengukuran, yaitu pada penetapan sudut, penentuan ayunan, kapan stopwatch-nya dinyalakan setelah mengikuti ayunan bandul, atau saat ini dilepas lalu stopwatch-nya menyala. Banyak faktor-faktor kesalahan yang bisa Bapak angkat, dan itu menjadi faktor berpikir aras tingkat tinggi. Nanti kalau hasilnya itu tidak sesuai dengan teoritis, Bapak jangan kecewa, karena masih banyak lagi faktor-faktor lain yang juga akan muncul. Bisa jenis talinya, bisa letak mengikat simpul di ujung bandul, di ujung ikatan tali, bisa salah menentukan ayunannya, bisa salah terlambat menekan tombol stopwatch, dan banyak lagi. Itu belum dihitung dengan beban yang akan Bapak gunakan. Apakah pengaruh massa juga pengaruh benarnya dalam periode ayunan bandul? Nah, itu kan Bapak akan lakukan. Nanti mengajak siswanya berpikir lebih panjang kalau intinya adalah HOTS. Jadi kita merdeka aja Pak belajarnya. Jangan terkungkung seperti kemarin-kemarin. Dari saya demikian Pak Nawir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Mutolib, Pak Rudi sudah menggarisbawahi Pak tadi tentang caranya Bapak menggiring siswanya mengenal konsep harga G ini. Panjang tali Pak itu sangat menentukan Pak. Kedua juga saat membuat semacam liberayun kan diperlukan sudut. Sudut simpangan juga ada sudut simpangan yang maksimal yang harus dipakai. Ada sudut maksimal yang harus dipakai. Nah, Bapak mungkin kalau mau ini mau digalakkan ke depan, panjang tali mungkin berubah setiap kelompoknya atau tetap dari mereka, tapi mereka diminta supaya sudutnya itu ada semacam tertentu yang harus dipakai. Jangan sembarang sudut yang sekadar direntangkan lepas, tapi ada memang penentuan sudut yang ideal untuk menuju namanya harga G itu. Panjang tali pun demikian. Ada ukuran tertentu, panjang tali itu pada saat diukur sekian itu biasanya di bawah 90 cm ke bawah itu sudah tidak akurat. Kalau mau yang dapat yang lebih bagus, yang berkali-kali tadi kata Pak Rudi. Jadi ya mungkin memang perlu gurunya dulu sebelum menuntut kepada siswanya berbuat dulu. Berbuatnya ini barangkali Bapak harus verifikasi dulu baru mengklarifikasikan siswanya biar lebih mantap, dan apapun dalam perjalanan nanti Bapak tahu persis di mana-mana lubang-lubang yang perlu dioptimalkan buat siswanya. Secara langsung juga ini Bapak sudah dapat semacam masukan ya, suplemen berharga untuk bagaimana Bapak mau optimalkannya kemasan-kemasan LKPD Bapak. Ya mungkin demikian Pak. Ya terima kasih Pak Muthalib sudah memaparkannya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya silakan Ibu Ita.